Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita tengah menyaksikan gedung perpustakaan ya. Ini adalah maktabah di sekitar Masjidil Haram di Kota Mekah. Maktabah ini ya, perpustakaan ini oleh sebagian orang diyakini sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah sebuah perpustakaan sekarang ya, sebagai maktabah perpustakaan yang ada di Kota Mekah di Masjidil Haram. Ini jaraknya tidak jauh dari Ka'bah ya. Kira-kira kalau jalan kaki dari Ka'bah ke gedung ini sekitar 10 menit lah ya. Jalan kaki dari Ka'bah menuju ke gedung perpustakaan ini sekitar 10 menit. Nah, ini oleh sebagian orang diyakini sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, tempat kelahiran Rasulullah. Jadi menurut riwayat orang-orang yang meyakini ini sebagai tempat lahirnya Rasulullah, bahwa gedung ini dulunya di lokasi ini adalah rumahnya Abdul Muthalib ya. Dulu adalah rumahnya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Sehingga kemudian ketika Rasulullah lahir tempatnya di sini gitu ya. Ini gedung yang warna kuning ini. Jadi kalau sekarang ini sebagai maktabah perpustakaan ya. Meskipun memang kalau kita datang ke gedung itu juga ada tulisan di situ yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia bahwa tidak terdapat dalil yang pasti tentang tempat lahirnya Rasulullah. Jadi menurut versi pemerintah Saudi Arabia bahwa tidak ada tempat yang bisa dipastikan sebagai tempat lahirnya Rasulullah karena tidak ada dalil tentang hal tersebut. Karena tentu saja membutuhkan dalil yang jelas dan pasti ketika kita menyatakan bahwa satu tempat sebagai tempat lahirnya Rasulullah. Sehingga kemudian pemerintah Saudi Arabia itu melarang orang-orang untuk melakukan ritual atau ibadah tertentu di tempat tersebut ya. Karena tentu saja kan bagi orang-orang yang meyakini bahwa gedung ini adalah tempat lahirnya Rasulullah, ini mereka tuh bisa melakukan banyak hal ya yang katakanlah dianggap semacam ritual begitu ya. Ritual ya, minimal berdoa begitu ya. Dan pemerintah Saudi Arabia menjelaskan bahwa tidak ada dalil yang pasti tentang tempat lahirnya Rasulullah, sehingga di gedung ini, di gedung perpustakaan ini tidak boleh ada yang berdoa secara khusus begitu ya. Tidak boleh berdoa secara khusus karena meyakini bahwa ini tempat lahirnya Rasulullah gitu. Nah, jadi bagi sebagian orang ini disebutnya sebagai Maulidun Nabi ya, tempat lahirnya Nabi. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada namanya Zam-Zam Sabil ya, itu di bawahnya. Nah, di belakang ibu yang sedang berjalan ini. Nah, ada yang di bawah payung sebelahnya di tersebut itu yang ada sekitar payung berwarna 3 tuh, sama dengan warna maktab ya, warna agak kekuningan. Itu payung 3 itu betulnya dikenal sebagai Zam-Zam Sabil ya. Zam-Zam Sabil, tempat mengalirnya air Zam-Zam, sehingga itu biasanya sebetulnya itu bisa mengambil air Zam sepuasnya ya. Orang yang bawa ember ke situ gitu ya, mengambil air Zam-Zam, ada yang bawa galon dan seterusnya. Bahkan ada yang mandi di situ. Saya sendiri alhamdulillah pernah mengalami mengalami hal tersebut gitu. Saya pernah mandi pakai air Zam-Zam di tempat tersebut. Namanya Zam-Zam Sabil. Itu yang dari sini terlihat. Nih saya coba besarkan gambarnya ya. Nah ini dia nih. Ini dia. Ini ada yang payung 3 kan? Ini ada payung 3 nih. Iya. Kalau dibesarkan agak sulit gambarnya. Nah, itu ada payung 3 berwarna kekuning-kuningan ya. Warna kuning lah ya.
itu Zam-Zam Sabil. Disitulah orang-orang biasanya mengambil air Zam-Zam sepuasnya. Ada yang bawa galon, ada yang bawa ember, bahkan ada yang mandi. Termasuk saya juga sempat mandi di situ pakai air Zam-Zam. Jadi kalau di negara kita di Indonesia air Zam-Zam itu kan diawet-awet ya, sedikit-sedikit. Kalau di sini bisa dipakai mandi gitu. Nah, jadi di sebelahnya adalah maktabah yang diyakini sebagai tempat lahirnya Rasulullah oleh oleh sebagian orang ya, oleh sebagian orang, meskipun pemerintah Saudi juga tidak membenarkan hal tersebut, bahwa karena kata pemerintah Saudi tidak ada dalil yang pasti tentang tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jaraknya tidak jauh ya dari Jabal Abi Qubais, juga dari Masjidil Haram. Ini Jabal Abi Qubais nih ya. Saya coba ambil dari jarak jauh. Nah, ini di sini ya, dulu itu diyakini sebagai tempat peristiwa membelah bulan. Jadi Rasulullah dulu ketika ditantang oleh kafir Quraisy untuk membelah bulan, disinilah tempatnya. Ketika bulan terbelah dua, begitu ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, begitu bulan terbelah dua. Dan disinilah peristiwanya terjadi, yaitu Jabal Abi Qubais namanya. Waktu itu Nabi Muhammad ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya dengan cara membelah bulan. Dan saat itu benar-benar bulan terbelah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini ya. Nah, ini Jabal Abi Qubais. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu Masjidil Haram. Begitu. Ini Masjidil Haram ini. Dari sini ke Ka'bah kira-kira jalan kaki ya mungkin 6 menit ya. Mungkin 6 menit sampai lah. Iya. Kita sekarang mencoba cari jalan keluar ya. Mencoba cari jalan keluar nih. Kita coba mencari jalan keluar. Ini sebetulnya dari tempat sa'i ya. Ini tempat keluar sa'i nih. Jadi kalau yang sudah melaksanakan sa'i itu keluarnya dari sini, karena ini tempat tahallul tuh. Nah, itu lihat. Nah, itu tuh. Nah, itu di atas itu. Nah, ini itu tuh yang di situ yang banyak orang itu, di belakangnya itu adalah tempat tahallul, tempat menggunting rambut ya bagi yang sudah melaksanakan sa'i di sana. Makanya ini orang-orang yang berjalan ini mereka berarti sudah selesai sa'inya dan sudah melaksanakan tahallul. Nah, kemudian ke sini jalan menuju ke luar masjid gitu. Ya. Ya. Oke, ini sudah lurus arah keluar masjid ya. Jadi kalau kita lurus mengikuti jalan ini, pasti akan keluar dari masjid, kawasan masjid begitu ya. Ini langsung menghadap, ini menuju ke teras pekarangan halaman depan Masjidil Haram. Demikian reportase dari kami. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.